Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh peserta acara Dolan pada hari ini. Dolan merupakan diskusi online mingguan dari program terbaru dari ID Surabaya, di mana kita setiap hari Senin jam 15 sampai 16 akan melakukan suatu acara webinar secara tematik, di mana seluruh diskusi ilmiah tematik ini nantinya akan bersama pakar dari ID Cabang Surabaya. Dan ini merupakan webinar online dengan free registration dan seluruh peserta akan mendapatkan free SKPID juga. Dan kami undang bagi seluruh dokter yang ada di ID Surabaya maupun di Indonesia untuk bisa bergabung bersama kami di acara ini setiap minggunya, setiap hari Senin. Kita akan masuk ke dolan pertama dalam bulan ini, yaitu dengan topik USG Obstetri Dasar Terbatas untuk dokter umum, di mana akan dimoderasikan oleh Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, dengan pembicara Dr. Agus Sulistiono, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis kedokteran feto-maternal, dan Dr. Rizky Prandian, spesialis obstetrik ginekologi. Untuk mempersingkat acara kita, akan saya serahkan acara ini kepada moderator kita pada hari ini, Dr. Brahmana Askandar. Kami persilakan, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang saya hormati narasumber pada siang hari ini, Dr. Agus Sulistiono, SPOG konsultan feto-maternal, kemudian Dr. Rizky, konsultan obstetri sosial, dan kemudian Dr. Charles di tengah kesibukan beliau semua menyempatkan waktu 1 jam bersama kita. Jadi sekaligus saya sebagai Ketua ID Surabaya juga akan memperkenalkan acara ini. Jadi acara ini sebetulnya hanya 1 jam, singkat, setiap minggu ya. Jadi setiap minggu tinggal login saja ke Zoom, daftar, dapat link, login setiap hari Senin jam 15.00 sampai 16.00. Formatnya agak berbeda karena presentasinya sedikit atau mungkin tanpa presentasi ya. Jadi langsung diskusi. Jadi kalau kita seminar-seminar justru terbalik, kadang-kadang waktu diskusinya sangat terbatas. Ini terbalik, diskusinya yang panjang lebar. Jadi nanti monggo ditanyakan apapun di lapangan, karena sejawat semua yang berhadapan langsung dengan pasien, apa kesulitannya, kemudian bagaimana pemecahannya, dan terutama acara ini untuk para general practitioner ya, atau dokter umum. Kalaupun ada spesialis ikut, monggo saja. Nah, siang hari ini topiknya mengenai USG. Kalau kita bercerita tentang USG, ternyata kompetensi USG itu kompetensinya 4 ya untuk screening ya, screening secara USG. Jadi dokter umum harus mampu men-screening secara ultrasonografi pasien-pasien yang hamil. Dan nanti 2 pakar ini, Dr. Agus Sulistiono sangat pakar, beliau Ketua Pokja USG PP POGI yang lalu, kemudian sekarang juga masih membantu, ya luar biasa. Kemudian juga terlibat banyak dalam penetapan mungkin panduan dari POGI untuk screening pada ibu hamil yang diperuntukkan untuk dokter umum. Kemudian Dr. Rizky, jadi nanti memang akan ada pelatihan-pelatihan mengenai USG ini karena memang wajib. Mungkin kesempatan pertama Dr. Agus Sulistiono, mungkin ada yang akan disampaikan dulu sebelum kita lanjut pada diskusi. Dan untuk para partisipan atau audiens, monggo langsung bisa bertanya, raise hand lewat chat, atau mau WA ke panitia juga boleh WA ke host begitu. Silakan Dr. Agus Sulistiono. Terima kasih. Matur nuwun Dr. Brahmana, Dr. Charles, dan Dr. Rizky. Mohon izin saya menyampaikan sebentar ya. Jadi seperti yang kita ketahui dari SDKI ya, tahun 2013 menyebutkan ya, jadi bahwa kompetensi dari dokter umum itu adalah 4A untuk USG obstetrik. Ya, jadi USG obstetrik sebagai screening. Jadi screening bukan obstetrik ginekologi. Kalau ginekologi tidak. Jadi obstetri pun screening ya. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita makin lama makin maju ya, sehingga akhirnya beliau semua juga berharap bahwa makin maju mestinya juga harapannya makin tinggi, ekspektasinya terhadap USG makin tinggi, sehingga seringkali terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan hasilnya. Jadi untuk itu makanya kita juga berharap kita tidak sampai terjadi sesuatu yang di daerah nanti dengan pasien, makanya nanti kita ada pembatasan atau leveling dari USG. Yang awalnya dulu kita ada level 3 level, yaitu USG dasar yang diperuntukkan untuk dokter obgyn yang belajar selama 3,5 tahun. Setelah lulus beliau lagi belajar USG 3,5 tahun, mendapatkan kompetensi
USG dasar. Kemudian yang USG yang madya itu adalah untuk yang SP2, beliau nanti setelah belajar 2,5 tahun USG itu mendapatkan juga kompetensi yang madya. Setelah itu nanti yang advance yaitu untuk guru-gurunya dan untuk yang invasif dan yang lain-lain. Sedangkan yang dari PDUI kemarin kita sudah bersepakat bahwa karena kompetensi 3 maka kita buatkan yang secara khusus yaitu USG dasar terbatas. Karena nanti pelatihan untuk panjenengan semua untuk dokter umum itu tidak lama. Hanya paling lama 1 bulan. Jadi 2 minggu gitu sudah biasanya atau beberapa hari saja kemudian panjenengan dianjurkan untuk belajar sendiri. Jadi sangat-sangat jauh sekali sehingga ada yang kita batasi dengan USG dasar terbatas yang nanti kita juga tidak hanya asal membuat tetapi ada dasarnya yaitu panduannya adalah dari International Society of Ultrasound and Obstetrics and Gynecology. Dari sana nanti ada yang disebut sebagai USG 6 langkah. Jadi USG 6 langkah yang nanti untuk panjenengan yaitu nanti yang 1 untuk presentasi, langkah kedua yaitu dari perut diataskan sedikit jantung, denyut jantungnya, frekuensinya, keteraturannya, ketiga kemudian untuk melihat 3 garis ke atas. Jadi nanti USG ke atas lihat gemeli atau tidak atau triplet atau tunggal. Kemudian yang keempat ditaruhkan di fundus probe-nya itu jadi alat USG-nya. Itu untuk melihat plasentanya di atas atau plasentanya tidak difundus. Kemudian yang kelima adalah untuk lihat cairan ketuban dan yang terakhir adalah untuk melihat berapa kira-kira umur kehamilannya dengan cara melihat BPD, head circumference, abdominal circumference, lingkar perut dan panjang paha. Jadi itu yang sementara ini yang dilatihkan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Pokja USG dan POGI serta dengan PDUI. Jadi sementara barangkali demikian Dr. Bam. Nggih, monggo barangkali nanti ada tambahan dari Dr. Rizky. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Dr. Agus. Silakan Dr. Rizky. Ya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Dr. Pramana, Dr. Agus, Dr. Charles. Jadi ini sangat menarik sekali bahwa memang saya kalau boleh izin share screen ya, Dr. Ya, monggo, silakan. Dr. Pramana ya, sedikit aja. Ya. Jadi kita bergerak adalah di latar belakang dulu, memang seperti dikatakan Dr. Pramana, Dr. Agus tadi bahwa memang ternyata sudah ada Permenkes di nomor 21 2021 ini menekankan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat masa hamil itu diperkuat lagi untuk dokter umum. Artinya memang teman-teman dokter umum ini dikasih kesempatan jauh lebih banyak lagi dalam membantu antenatal care pada ibu hamil. Nah, untuk itu, jadi pelayanan masa kesehatan selama hamil paling tidak 6 kali itu, nah itu sudah ada 6 kali pertemuan saat ini. Jadi antenatal care tidak 4 kali lagi, 6 kali. Nah, di antara 2 pertemuan disebut adalah ketemu dengan teman-teman dokter umum di sini ya. Nah, apa yang dilakukan oleh teman dokter umum di situ termasuk adalah pelayanan ultrasonografi. Nah, artinya betul sekali bahwa ini adalah layanan yang istilahnya kompetensinya harus dikuasai betul karena untuk mendeteksi penyulit selama kehamilan seperti itu. Nah, sama tadi sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia bahwa memang levelnya 4 yaitu untuk obstetri dasar terbatas secara mandiri. Kita lihat bahwa memang dari posisi dokter umum sendiri itu adalah melakukan USG obstetri dasar terbatas ini di layanan primer dan itu punya buku panduan, buku KIA dan bisa ya maksudnya adalah diintegrasikan dengan buku KIA di 2020 yaitu USG trimester 1 dan USG trimester ketiga sebagai penapisan awal. Bila ada abnormalitas dari parameter yang di atas tadi segera dirujuk ke teman SPOG di rumah sakit. Artinya di kolom sebelah kanan ini untuk mendiagnosis tidak bisa, jadi teman-teman di sini tidak bisa, untuk tata laksana tidak bisa, ginekologi tidak bisa, kelainan janin tidak bisa, trimester 2 tidak bisa, dan freehand movement tidak bisa. Maka dari itu tadi seperti dikatakan Dr. Agus harus melakukan 6 langkah. Nanti akan diperjelas lagi oleh Dr. Agus. Nah, di sini juga ditekankan di modul tersebut, di USG tersebut bahwa pelaksanaan USG ini itu dengan supervisi teman SPOG di rumah sakit rujukan kabupaten oleh kota yang terpilih oleh POGI cabang. Artinya memang tetap masih under supervisi. Jadi harus sering-sering berkolaborasi dengan teman SPOG-nya di rumah sakit di daerahnya tersebut.
Dan memang untuk screening awal kondisi abnormal dan kemudian melakukan rujukan bukan untuk menegakkan diagnosis. Ini yang penting. Karena nanti tidak memang teman-teman di sini hanya untuk screening gitu ya. Dan memang tolong bisa mampu mendokumentasikan dengan baik hasil pemeriksaan USG tersebut di buku KIA revisi 2020. Nah, memang seperti dikatakan Dr. Agusul, memang pelatihannya nggak lama gitu ya dok ya. Jadi cuma 3 minggu kalau yang sesuai dengan ini gitu ya. Minggu pertama itu mungkin dengan online untuk dasar teorinya, kemudian minggu 2 ini kadang-kadang kita skip jadi 1 gitu ya. Jadi cuma 2 minggu aja. Itu langsung ke penerjunan ke pasien. Dan juga untuk setelah penerjunan ke pasien mencari 5 pasien trimester pertama, 5 pasien trimester kedua, kemudian dilakukan evaluasi dan dilanjutkan 6 bulan untuk pelaporan 50 kasus dan kepada instruktur atau supervisi. Nah, ini intinya adalah untuk USG obstetrik dasar terbatas itu masih memang tetap dalam pengawasan teman dokter SPOG di tempat masing-masing. Begitu Dokter Brahmana, mungkin ada tambahan Dokter Agusul mungkin. Terima kasih. Monggo, untuk para peserta, kalau ada pertanyaan bisa raise hand lewat kolom chat atau lewat kolom tanya jawab ya. Monggo saja. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan di ketiga cara bertanya tersebut, sementara saya coba bertanya ke Dr. Agusul. Nah, kira-kira kalau secara sederhana Dr. Agusul, kita itu kapan mulai melakukan USG? Minggu keberapa? Pertama kali terlambat, orang kontrol terlambat, langsung USG, ataukah bagaimana menurut Dr. Agus Sulistiono? Kapan untuk melihat parameter-parameter yang diwajibkan sebagai screening dasar itu? Terima kasih. Monggo, silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dr. Bang. Jadi memang seperti yang disebutkan Dr. Rizky tadi, bahwa USG pada kehamilan itu yang dianjurkan yang sesuai dengan buku yang pink itu ada 2 kali, yaitu K1 dan K5. Nah, kita tahu bahwa USG itu adalah alat bantu. Jadi sekali lagi alat bantu. Jadi jangan terpaku pada USG saja. Karena USG itu adalah untuk membuat pasien itu lebih tertarik untuk datang ke rumah sakit, ke puskesmas panjenengan. Jadi yang paling penting nomor 1 tetap diagnosis fisik. Jadi diagnosis fisik yang pertama, setelah itu baru alat bantu yang kita gunakan. Jadi diagnosis fisik nanti kita akan melihat apakah ada sesuatu. Jadi nanti panjenengan semua sebagai dokter umum, nanti pasien itu adalah pada panjenengan. Screening awalnya pada panjenengan, triasenya panjenengan. Jadi dari triase nanti kalau misalkan ternyata kehamilan risiko tinggi, monggo silakan dirujuk ke rumah sakit. Tapi kalau risiko rendah, monggo silakan dianjurkan untuk kontrol selanjutnya di bidan ya. Kemudian kapan mulai dikerjakan? Yaitu trimester awal tadi. Jadi pada K1 kalau datang monggo silakan kita USG. Tujuannya apa? 1, misalkan tes pack positif ya. Kita lihat kan kehamilannya itu ada apa tidak di dalam rahim, 1 tanda. Jadi ada hamil tidak. Kemudian tanda pasti kehamilannya ada Yuksek dan ada CRL-nya, ada bayinya. Kalau bayinya atau janinnya sudah mulai terlihat, maka dari panjang janinnya itu kita bisa mengukur dari kepalanya sampai bokongnya. Itu adalah crown ram length, CRL. Itu adalah ukuran yang paling tepat untuk melihat umur kehamilan. Kesalahannya hanya 2-3 hari dibandingkan dengan usia yang sebenarnya dari besar bayi tersebut. Sehingga CRL adalah ukuran yang awal, ukuran yang paling tepat untuk menentukan umur kehamilan. Jadi pada umur kehamilan berapa, boleh mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 minggu itu masih cukup tepat ukuran CRL. Jadi kalau sudah tahu CRL-nya di sana, maka untuk selanjutnya dari taksiran persalinan itu nanti kita ke belakang. Jadi bukan menentukannya adalah pada trimester 3, tapi pada trimester awal. Jadi gitu ya. Jadi setelah tahu dari besar dari CRL-nya, kemudian kita lihat tanda kehidupan di JJ-nya, ya itu ya. Jadi rasanya demikian untuk trimester awal. Kemudian trimester lanjut nanti pada trimester 5, pada K5 yaitu trimester 3 nanti melihat bagaimana apakah janinnya kira-kira bisa lahir pervaginam atau tidak. Yaitu melihat plasentanya, apakah di atas atau di bawah. Kalau di bawah ya sudahlah. Nanti itu tidak akan mungkin bisa lahir pervaginam, dirujuk pada 34 minggu. Kemudian ketubannya, besarnya, apakah ada diskrepansi atau tidak sesuai dengan kepala dan badannya dan kakinya. Nah, kalau ada yang demikian, monggo silakan dirujuk.
Jadi pada trimester ke-3, ke-5 nanti panjenengan sekali lagi men-screening apakah boleh persalinan di puskesmas atau di FKTP ataupun harus dirujuk ke yang lanjut. Barangkali demikian, Dr. Bam. Dr. Rizky mau menambahkan? Silakan, monggo. Iya, sedikit aja dong. Jadi betul sekali yang dikatakan Dr. Agus Tuliono. Jadi USG ini hanya alat bantu. Jadi memang untuk pemeriksaan pada pasien-pasien hamil kita adalah tetap dengan anamnesa yang baik untuk terutama yang terarah dan juga pemeriksaan fisik karena memang panduannya di sini hanya USG ini hanya alat penunjang. Jadi memang hanya untuk screening dan hanya untuk istilahnya penguatan itu. Dan itu juga bukan untuk mendiagnosis untuk teman-teman di fase 1 ya, jadi hanya untuk bahan diskusi untuk merujuk gitu ya Dok ya. Jadi utamanya memang itu gitu, karena memang nanti takutnya betul seperti dikatakan Dr. Agus, jadi nanti datang hanya untuk USG gitu ya, padahal kita perlu menganamnesa yang lebih dalam lagi dengan mungkin untuk kehamilan risiko tingginya dan kemudian untuk melakukan pemeriksaan yang lebih terarah lagi seperti itu. USG hanya betul sekali di sini untuk alat bantu saja. Gitu sih Dr. Pramana. Oke, terima kasih Dr. Sul, Dr. Rizky. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita diskusikan lagi. Sekiranya Dok, ada pasien itu USG, kira-kira terlambat 4 minggu begitu ya, kita lakukan USG, hanya terlihat kantong saja, nggak terlihat embrionya. Nah, mungkin yang kita tanyakan, kapan sih batas-batas harusnya sudah terlihat embrio? Yang kedua, kira-kira kalau masih kantong saja langkah kita itu apa begitu ya? Apa kita ulang USG lagi untuk menunggu embrionya tampak? Kalau iya, berapa lama lagi kita melakukan USG? Mungkin monggo Dr. Sul. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau misalkan dalam suatu kehamilan ternyata kantong saja, padahal usia kehamilannya 4 minggu. 4 minggu kan berarti kira-kira 8 minggu ya. 8 minggu kehamilan mestinya harus ada kantongnya, ada yolkseknya, ada vital pole yang sudah berdenyut ya, dan kita bisa mengukur CRL-nya. Tapi ternyata loh lah kok 8 minggu, 4 minggu kok belum tampak, kok hanya kantong saja. Nah, kita lihat kalau kantongnya normal-normal saja bulat seperti biasanya, maka kita boleh menunggu sampai 2 minggu kemudian dievaluasi. Tujuannya menunggu apa? Kadang-kadang ada ibu-ibu yang haidnya itu mundur. Haidnya mundur 3 minggu atau 2 minggu itu sudah rasanya kantongnya belum tentu kelihatan gitu ya. Sehingga dengan kita tunda 2 minggu pemeriksaannya lagi, maka kemungkinan kalau dia itu memang kantong saja berarti ya memang tidak tumbuh. Artinya harus segera dirujuk. Tetapi kalau 2 minggu kemudian ternyata muncul yolksek dan bayinya, CRL-nya, dan diukur misalkan kira-kira usianya tertentu, DJJ-nya ada, ya sudah berarti kita mengikuti taksiran persalinan yang baru, yang artinya bahwa sebetulnya beliau itu belum hamil karena dia haidnya mundur. Normalnya 28 hari, mungkin dia haidnya 50 hari sekali atau 2 bulan sekali. Sehingga yang 3 hari ke 35 sebetulnya belum hamil, 36 belum hamil, baru 42 baru hamil dan seterusnya. Sehingga akhirnya yang paling cocok adalah CRL dibandingkan dengan LMP, utamanya kalau ibu LMP-nya tidak jelas. Jadi gitu, nggih. Jadi idealnya ditunda 2 minggu untuk melihat pertumbuhannya. Kalau memang tidak ada pertumbuhan ya sudahlah, monggo silakan dirujuk ke ke dokter spesialis yang ada yang menjadi mentor panjenengan semua. Nggih, matur nuwun. Jadi kesimpulannya masih bisa ditunggu selama bentuk kantongnya baik dan diulang lagi 2 minggu lagi. Begitu ya Dr. Sul ya? Ya. Oke, ini ada pertanyaan sebentar. Ini saya bacakan saja dari Dr. Susilo. Kemungkinan apa saja yang akan didapatkan pada USG trimester TR1 dan TR5 begitu ya? Kemungkinannya apa yang bisa didapatkan? Monggo Dr. Rizky. Oh, ya Dok. Itu sepertinya mungkin trimester ketiga kali ya Dok ya. Ya, trimester 3 mungkin. Trimester 1 dan trimester 3. Oke, ya. siap. Yang paling penting apa? Poin yang paling penting yang dicari pada trimester 1 dan trimester 3. Iya Dok, Dok. Jadi terima kasih untuk Dr. Susilo untuk atas pertanyaannya. Jadi bahwa memang di trimester 1 itu yang paling utama adalah sesuai dengan buku panduan KIA 2020 itu sangat memudahkan sekali. Jadi sudah ada itu. Jadi untuk pertama kali untuk trimester 1 itu paling nggak kita lihat hamilnya itu intra atau ekstrauterin. Nah, itu juga
di trimester 1. Jadi sudah ada panduannya, sangat memudahkan. Kemudian kalau memang sudah intrauterin, diukur mungkin kantong gestasinya, CRL yang seperti dikatakan Dr. Agustus tadi ya, detak jantung jadinya, sesuai nggak dengan usia kehamilan. Dan kemudian bisa dituliskan taksiran persalinannya. Nah, itu untuk trimester pertama. Jadi alhamdulillah sangat dimudahkan sekali dengan kita bila menggunakan panduan buku KIA. Untuk trimester ketiga, itu kita akan melihat lagi pertama kali adalah janin tetap melihat hidup apa tidak hidup. Kemudian jumlah janinnya bagaimana, tunggal atau ganda. Kemudian letaknya bagaimana, intra tetap dituliskan lagi intra atau ekstrauterin gitu ya. Nah, kalau bisa juga dimunculkan berat janin. Nah, ini plasentanya bagaimana, posisinya normal atau tidak. Jumlah air ketuban juga diukur. Kemudian juga adalah biometri dari ukuran janin sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kemudian ya bisa disimpulkan bahwa memang suatu USG yang di trimester 1 atau ketiga ini sudah istilahnya sesuai nggak dengan yang diajarkan oleh kita semua. Kalau bila ada keraguan, tolong bisa diskusikan atau konsultasi dengan dokter SPOK yang lakukan mentoring atau supervisi di tempatnya dokter sekalian. Mungkin begitu Dokter Pramana. Mungkin Dokter Agus ada tambahan. Ada tambahan Dokter Sul? Monggo. Iya, sudah tepat lah Dokter Kiki sudah menjawab semua dan apa yang ada di buku sudah sesuai dengan apa yang ada. Ya, betul ya. Jadi itu betul semua itu. Ya. Oke, terima kasih. Ini mulai ada pertanyaan dari peserta. Saya coba bacakan dari Dr. Pascalia Endosetriani Romas. Selamat sore dokter, izin bertanya. Bagaimana format form rujukan bila ada pasien yang akan dirujuk? Karena belum bisa mendiagnosis. Kemudian ditulis apa, formnya ada khusus atau tidak? Monggo silakan Dr. Rizky atau Dr. Sul. Oke, saya sedikit dulu mungkin nanti ditambah Dr. Sul. Oke. Jadi terima kasih Dr. Pascalia. Jadi memang kita tidak perlu format khusus dok, karena kita sudah mempunyai buku KIA. Jadi buku KIA itu sebagai alat untuk form rujukannya. Ya, di situ ada tulisannya nanti. Ya, dokter akan misalnya melakukan USG trimester pertama. Nah ini USG-nya bagaimana? Nah itu sudah ada. Jadi tidak perlu form khusus. Dan nanti karena memang juga mohon maaf kita tidak mendiagnosis ya dok, teman-teman dokter umum. Jadi hanya untuk melakukan screening. Jadi seperti itu. Oke, gitu ya Dokter Agus ya. Monggo dok, ada tambahannya. Oke, jadi betul. Jadi kan sudah ada yang di form yang ada di buku pink itu ya. Jadi di buku pink itu disebutkan di sana sudah ada mulai dari presentasinya kepala, sungsang atau apa, kemudian tunggal atau ganda, hidup atau tidak hidup. Kemudian dari BPD-nya, misalkan BPD-nya sekian, nomor gambarnya 33. Kemudian dari HC-nya, head circumference-nya misalkan sekian 34, kemudian dari AC-nya, misalkan abdomennya, ternyata umur kehamilannya 27, loh kok sesuai dengan 27 minggu perutnya. FL-nya misalkan sesuai dengan 31 lah. Itu kan ada perbedaan-perbedaan yang aneh, itu dicatati semua. Kemudian dari catatannya di bawahnya dituliskan bahwa plasenta normal, ketuban normal misalkan ya. Kemudian dituliskan bahwa ada ketidaksesuaian antara pengukuran AC dengan ukuran BPD, HC maupun FL. Mohon konfirmasi lebih lanjut. Itu sudah selesai. Jadi tidak ada betul Dokter Rizky itu ya. Jadi nanti dari sana buku merah itu merupakan buku apa namanya? Buku media komunikasi. Media komunikasi. Jadi untuk panjenengan semua, untuk dengan mentor panjenengan juga dengan itu. Nanti di situ juga ada yang kertas kosongnya yang di mana nanti kita juga tulis untuk SPOG-nya juga bisa menulis di buku tersebut. Ya. Nanti dengan itu aja sudah sangat sederhana. Tidak perlu lagi ada sesuatu yang ditambah-tambahkan, itu sudah cukup saya rasa. Oke, terima kasih. Seandainya pasien itu tidak memiliki, lupa membawa buku KIA, lupa ataupun tidak memiliki, kadang-kadang kalau kontrolnya di SPOG mungkin tidak memiliki begitu ya. Nah ini atau tidak tersedia di tempat praktek saya, misalnya saya dokter umum tidak tersedia, pasiennya juga tidak bawa, mungkin ditulis saja di secarik kertas, kita kan tidak formal banget ya. Kira-kira ini saya lakukan USG, tapi analisis saya seperti begini, mohon tindak lanjut, mohon konfirmasi. Udah, menurut saya cukup. Jadi tidak ada form khusus. Seandainya jaga-jaga buku KIA itu sama-sama tidak ada, dokternya tidak ada, pasiennya tidak bawa, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak harus formal begitu. Ya.
Pertanyaan selanjutnya menarik ini. Mungkin nanti Dr. Agus Sul banyak memberikan pelatihan, Dr. Rizky juga di lapangan. Selamat dari Dr. Cynthia Puspa Pitaloka. Selamat siang dokter. Di mana bisa mendapatkan pelatihan blended learning untuk USG bagi dokter umum? Monggo, Dr. Rizky dulu. Oh iya, iya siap. Caranya saya ini pengen dapat latihan ini. Saya bermimpi. Terus kemana saya begitu? Matur suwun dokter. Jadi memang untuk pertama kali dulu adalah memang yang mengadakan dari Dinas Kesehatan. Artinya memang untuk sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan teman-teman Dinas Kesehatan. Jadi memang artinya masih resmi dari pusat gitu ya istilahnya gitu. Cuma nanti karena memang ini cakupannya nggak hanya karena dokter umum ini bukan hanya di puskesmas saja. Jadi nanti kami memang melalui dari Dinas Kesehatan, melalui juga istilahnya dari arahan POGI, melalui Pokja USG, nah itu akan ada suatu pelatihan resmi, istilahnya gitu Dr. Brahmana. Jadi nanti mungkin dibawa oleh ID atau POGI gitu ya dok ya, mungkin seperti itu. Jadi insya Allah resmi akan ada. Cuma memang saat ini masih sangat memang terbatas karena memang dari tenaga kami juga masih untuk teman-teman dokter umum di puskesmas terlebih dahulu seperti itu. Nggih, mungkin Dr. Agus Sul Dr. Agus Sul yang sudah pernah melatih beberapa, silakan. Ya, jadi memang awalnya ya ini awalnya kita ngomong awalnya bahwa yang diutamakan oleh Kemenkes tentu saja yang di ujung-ujung tombak utamanya di puskesmas. Jadi sementara ini yang sudah dilatih di puskesmas itu sudah 1.200 ya, yang sudah di seluruh Indonesia, di mana itu yang secara resmi dilatih oleh Kemenkes dan oleh POGI, oleh kita ya. Nah itu yang sementara ini. Tetapi kita tahu bahwa USG itu sekarang sudah mulai disebarkan ke puskesmas oleh Kemenkes. Sehingga banyak sekali dari teman-teman yang dokter umum yang di puskesmas yang belum mendapatkan pelatihan. Nah awalnya dulu itu memang tidak terlalu banyak karena masing-masing kabupaten dipilih 4 atau 8 orang masing-masing kabupaten. Nah sekarang kita tahu bahwa puskesmas satu kabupaten itu kadang-kadang sangat banyak. Nah itu akhirnya yang terakhir ini kita kesepakatan kita adalah dari Dinas Kesehatan. Nanti yang diutamakan tentu saja yang dari puskesmas di daerah tersebut yang sudah mendapat dropan dari puskesmas dari Kemenkes mengenai USG-nya tersebut. Kalau sudah ada USG-nya ya apa boleh buat, nanti kita berdasarkan dari surat dari Dinas Kesehatan nanti disuratkan ke kita ke Pokja USG boleh ataupun ke kita boleh, nanti dari kita nanti kita akan mengatur sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dikerjakan oleh vendor-vendor dari USG, Pak Beri USG diberikan, kemudian banyak sekali yang dari yang lain-lain. Tapi sampai saat ini yang disebut pelatihan yang legal oleh Kemenkes adalah pelatihan yang dari Kemenkes berstart dengan Pokja USG yang ada di POGI. Jadi itu yang sementara ini yang diakui oleh Kemenkes. Yang lain-lain itu ya memang tergantung dari masing-masing kepala dinas di daerah. Ya. Kalau kepala dinas di daerahnya mengetahui, mestinya kepala dinas di daerah juga akan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk dilakukan pelatihan-pelatihan yang resmi, bukan pelatihan-pelatihan yang tidak resmi. Karena kalau pelatihan tidak resmi itu tidak tahu mana batasnya, tidak tahu mana apa yang akan terjadi, tanggung jawab panjenengan. Karena sementara ini yang paling banyak dari pemeriksaan USG itu yang dituntut oleh pasien itu adalah dari USG Opjin, 85% dari Opjin. Sehingga kita tidak kepingin panjenengan semua itu akhirnya mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga akhirnya ada batasannya. Kalau ada batasannya nanti panjenengan nanti insya Allah akan dapat terlindungi. Barangkali demikian. Jadi monggo silakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, yang itu nanti yang mengadakan Dinas Kesehatan. Jadi untuk sementara nun sewu. Jadi bukan kita mana, tapi adalah dari Dinas Kesehatan yang diutamakan adalah yang dokter umum yang di puskesmas. Jadi sementara demikian. Tapi tentu saja nanti ini berjalan dengan waktu, tentu akan makin lama juga akan makin banyak. Makin lama makin banyak. Oke, terima kasih. Rasanya nanti ke depan yang berminat mudah-mudahan makin banyak. Dan kalau makin banyak yang kompeten melakukan USG dasar screening kehamilan itu makin banyak, mudah-mudahan akan terdeteksi makin banyak sehingga angka kematian ibu bisa menurun. Itu kan tujuannya ke sana begitu ya. Nah, saya boleh bertanya ini Dr. Agus Sul dan Dr. Rizky telah banyak memberikan pelatihan.
yang sudah pernah dilakukan itu berapa hari? Berturut-turutkah? Kemudian lecture atau praktikumkah? Mungkin teman-teman GP masih banyak yang pengen tahu kira-kira kalau pelatihan itu berapa lama sih meluangkan waktu, bentuknya apa? Silakan Dr. Agus Sul atau Dr. Rizky dulu. Dr. Rizky dulu, monggo. Oke, matur suwun Dr. Pramana. Jadi yang selama ini yang kami lakukan bersama dengan Dr. Agus Sul itu memang kurang lebih 3 hari, itu minimal sebenarnya Dok. Jadi kalau yang dari Kemenkes itu malah yang tadi yang seperti kayak gambarkan itu ada minggu pertama dan minggu kedua sampai ketiga, jadi cukup lama. Cuma kami memang saat ini memang untuk lecture-nya itu bisa dengan online, jadi sangat dimudahkan sekali, bisa 1 hari full bisa, jadi tidak perlu sampai seminggu penekanannya. Kemudian untuk tetap harus menggunakan offline dokter sebagai hands on atau on job trainingnya. Nah saat ini memang karena itu Dr. Agus Sul, karena yang masih yang diutamakan teman-teman di Puskesmas, jadi teman-teman Puskesmas ini punya pasien, jadi kami bisa langsung hands on ke pasien-pasien tersebut sekaligus untuk screening gitu Dok. Jadi pelatihannya kurang lebih 2-3 hari OJT-nya Dok. Jadi seperti itu. Dan itu mencari 5 kasus trimester pertama dan 5 kasus trimester kedua. Kemudian nanti berlanjut kurang lebih selama 6 bulan untuk mencari 50 kasus ya Dr. Agus Sul ya, seperti itu. Jadi untuk istilahnya mencapai level kompetensinya mungkin ya seperti itu Dr. Agus Sul ya. Mungkin Dr. Agus Sul bisa nambahkan gitu. Silakan Dr. Agus Sul. Jadi betul ya, jadi kita bagi menjadi 2, satu lecturing, yang kedua adalah OJT tadi ya, OJT atau hands on ya. Lecturing memang ini kita sudah membuat membuat rekaman, karena rasanya kalau kita tidak mungkin, karena dokter umum kita tahu bahwa jumlahnya itu 150.000, di mana kalau misalkan dianggap aja lah 50%-nya yang berminat, itu 75.000, rasanya pelatihannya tidak mungkin kita mengerjakannya, sehingga akhirnya kita membuat rekaman, di mana nanti lecturing-nya nanti berupa rekaman. Nah, ini yang sedang kita sudah jadi rekamannya, nanti kita adakan kesepakatan dengan Kemenkes, nanti kalau memang disetujui ya sudah, nanti habis itu hari pertama mungkin bisa secara daring, kemudian hari keduanya ya itu yang paling penting. Karena kalau daring gini kan bisa oleh siapa saja, oleh di mana saja, sambil apa saja enak. Tapi kalau sebetulnya yang penting pada USG itu adalah keterampilan, bukan ilmunya. Kalau ilmu pinter-pinternya kalau nggak terampil ya nggak ada gunanya gitu ya. Nah itu keterampilan yang justru penting. Makanya kemarin itu dianjurkan untuk 2 minggu yang sekarang di rumah sakit tertentu. Tetapi oleh karena kita juga keterbatasan juga dari pelatih-pelatih tersebut, akhirnya kadang-kadang diperpendek 1 minggu atau 2 hari. Yang penting sudah tercapai target panjenengan bisa melakukan USG trimester awal dan trimester lanjut. Nah kalau sudah panjenengan sudah bisa mengerjakan yang benar, nah yang penting yang benar itu tadi yang sesuai standar, nanti panjenengan monggo silahkan dengan pelan-pelan akan mengerjakan selama 2 bulan, itu harapannya 50 kasus bisa tercapai. Harapannya demikian ya. Moga-moga ya. 50 kasus ini artinya setelah menyelesaikan 50 kasus, recorded begitu, terekam, itu kemudian baru memperoleh sertifikat kompetensi. Apakah demikian? Mungkin Dr. Sul sama Dr. Rizky. Monggo itu terus dulu Dok. Ya, jadi memang dulu janjiannya demikian. Awalnya tidak tahu itu pada saat di Kemenkes di Kesga itu dokter siapa? Dokter siapa? Erna. Waktu itu demikian kita janjiannya sama beliau bahwa itu nanti yang mengeluarkan sertifikat kompetensi bukan POGI, karena tetapi awalnya PDUI, tetapi karena nanti terlalu ruwet, terlalu repot, terlalu rumit ya prosesnya, akhirnya kita harapkan Kemenkes yang mengeluarkan sertifikat kompetensi standarisasi, bukan kompetensi yang biasa ya. Kompetensi biasa kan sudah tercantum di ijazah. Ya, jadi itu sertifikat kompetensi untuk standarisasi melakukan USG yang standarisasi terbatas tadi ya, USG yang terbatas, dasar terbatas. Jadi itu ya. Jadi dengan itu nanti panjenengan sudah dapat mengerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari sementara dari Kemenkes, tapi tidak tahu dari Kemenkes. Kemarin saya dapat kabar-kabar itu yang mengeluarkan nanti boleh oleh Dinas Kesehatan. Nah itu saya sendiri masih belum ngecek. Setelah berganti lagi di Kesganya. Sekarang kan Gizi dan Kesga. Jadi kemarin kok rasanya ada perubahan dari kebijakan. Kalau itu ya lebih baik lagi.
Yang penting dari kesehatan sudah berpelatihan, kemudian sehingga tahu semua anggotanya semua, dan sehingga lebih mudah untuk mengetahui bahwa di sana sudah sekian, kemudian tinggal dikasihkan ke dokter objinya, kemudian bagaimana sudah ACC ya sudah dibuatkan sertifikat yang standarisasi kompetensi tadi. Terima kasih Dr. Sul. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan ini, waktunya 3 hari, jadi 2 hari itu adalah lecture, mau online dan lain-lain atau offline, nanti itu bentuknya tergantung setiap kali pelatihan, sesuai sikon kondisi COVID dan lain-lain ya. Kemudian yang satu lagi adalah hands-on melihat pemeriksaan pada pasien, kemudian dilanjutkan setelah selesai USG sendiri sampai 50 kasus. Itu lega artisnya begitu ya, tapi nanti kita sedang berkoordinasi terus dengan Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, mudah-mudahan akan ada kemudahan berikutnya sehingga makin banyak yang kompeten untuk melakukan USG, karena SKDI itu level 4 itu ya. Kalau dokter muda sudah dilatih Dr. Agus Sul, ini mungkin ada yang ingin tahu ya. Kalau misalnya koas dokter muda di Rumah Sakit Dr. Sutomo bagaimana Dr. Agus Sul? Beliau adalah ketua divisi feto maternal ini yang berkaitan ibu hamil. Silakan. Ya, jadi sebetulnya ya idealnya dan sebetulnya itu harus diajarkan pada adik-adik mahasiswa. Jadi adik-adik mahasiswa sudah paling tidak pada semester yang sebelum DM itu, dokter muda ya. Sebelum dokter muda itu beliau sudah dapat materinya, mestinya di USG. Kemudian setelah itu pada DM itu beliau mestinya juga hands on. Tetapi kita tahu jumlah DM itu sekarang 250. Lah, itu sedangkan pasien-pasien rasanya tidak mencukupi. Lah, itu yang akhirnya paling tidak kita anjurkan untuk para DM itu untuk melihat, minimum melihat dulu lah. Minimum melihat. Dan nanti kalau untuk dengan secara kompetensi nanti akan berikutnya nanti akan mendapatkan selanjutnya ya. Jadi sementara ini memang karena keterbatasan semua. Kalau misalkan kita punya USG banyak, pasiennya banyak ya, kita akan sangat senang sekali untuk melatih gitu Dr. Bam. Oke, terima kasih banyak. Nanti coba ini dari diskusi-diskusi ini menarik ya. Nanti mungkin ID Surabaya juga akan otomatis jelas semangatnya membantu bagaimana pelatihan-pelatihan ini tidak strict misalnya hanya pada dokter-dokter di Dinas Kesehatan atau apa, mungkin yang berminat pun bisa, nanti kita bicarakan bentuknya bagaimana begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Maaf izin bertanya, kalau misal dokter umum itu sudah melakukan USG di puskesmas atau di vaskes primer dan dinyatakan kehamilannya itu baik normal, apakah pasien tersebut cukup antenatal care di puskesmas sampai dengan melahirkan di puskesmas, atau sebaiknya tetap pernah atau diperiksa antenatal care-nya oleh SPOG gitu. Mungkin Dr. Rizky ini pertama harus pernah ketemu SPOG, atau boleh nggak kita kalau misalnya saya GP sudah melakukan USG normal ya normal sampai melahirkan tanpa ketemu SPOG dan lahirnya di puskesmas kita sendiri. Silakan Dr. Rizky. Oke, betul dokter. Jadi memang pertanyaannya ini baik sekali. Jadi bahwa memang kalau sudah melakukan pemeriksaan kehamilan ya dok, kemudian di screening kehamilannya resikonya mungkin rendah dan pernah melakukan USG dan hasilnya baik, memang dari panduan buku KIA itu bisa dok, bisa melakukan antenatal di puskesmas. Tapi tetap, nah untuk persalinan tetap reevaluasi kembali. Artinya mungkin di pemeriksaan lagi, kemudian di USG lagi, dan itu karena di trimester 3 ini untuk perencanaan persalinan, artinya seperti itu. Nah, untuk pernah diperiksa oleh SPOG apa tidak, itu ya tergantung hasil pemeriksaannya. Memang kalau baik, menurut saya bisa ANJ di fase 1 seperti itu ya. Tapi monggo misalnya, memang kadang-kadang pasien kita ini ya macam-macam ya dok. Jadi kadang-kadang ada yang memang pinginnya tetap sudah periksa ke sini ya tetap pengen periksa ke SPOG ya ada. Jadi memang bervariasi sekali pasien-pasien kita ini. Tentu saya gitu dok. Mungkin ada tambahan Dr. Agus Sul. Silakan Dr. Sul. Iya betul, saya setuju Dr. Rizky. Tapi tentu saja pemeriksaannya pemeriksaan yang baik ya dok ya. Sesuai dengan yang standar tadi dok. Kalau sesuai dengan yang standar itu kemudian ya sudah. Kalau itu memang tidak ada kelainan-kelainan sesuai dengan usia kehamilannya, monggo silakan dilanjutkan di FK
TP, kemudian diajukan ke Bu Bidan pada kali kedua, 3, 4, kemudian pada kali 5 panjenengan nanti yang menentukan juga apakah bisa persalin vagina apa tidak gitu tadi yang mengenai plasentanya dan seterusnya. Kalau ternyata juga normal plasentanya di atas, di kanan, kiri, kemudian besarnya juga tidak ada perbedaan yang mencolok antara kepala, badan dan kaki, kemudian juga taksiran persalinannya juga hampir sama, taksiran berat janinnya juga tidak besar, monggo silahkan, tidak ada masalah lagi. Jadi yang penting panjenengan semua sudah kita atur dan sudah kita sangoni istilahnya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sesuai standar. Maka itu yang ya sudah dipercaya semua. Kita semua percaya betul kalau panjenengan sudah menyesuaikan dengan yang standar, kami semua percaya. Jadi cukup panjenengan kalau tidak ada yang aneh-aneh. Ya, barangkali demikian. Oke, terima kasih Dr. Sul. Masih ada lagi pertanyaan ya. Selamat sore dokter, dari Dr. Malia Agustin Jauhari. Selamat sore, menanyakan apakah dokter umum boleh menuliskan interpretasi hasil USG di buku KIA, misalnya janin tunggal intrauterin, usia kehamilan, estimated date of delivery, estimated fetal weight, plasentanya di korpus atau fundus, lilitan ada tidak, jenis kelamin, letak plasenta, amniotic fluid index, femur length, LGS, atau hanya screening saja. Wah, ini lengkap sekali nih. Atau hanya screening saja ini. Bagus. Silakan pendapat Dr. Sul dulu, silakan. Oke. Jadi terima kasih Dr. Malia. Jadi ini Dr. Malia rasanya sudah sangat menguasai mengenai teorinya paling tidak. Jadi syukur kalau misalkan sudah juga mulai melatih diri ya. Jadi itu yang panjenengan sebutkan itu adalah bukan disebutkan bahwa apakah boleh gitu ya. Bukan apakah boleh, itu adalah wajib yang panjenengan tulis. Jadi itu adalah karena itu yang tertulis semua di sana dari panjenengan nanti akan melihat bahwa ini tunggal satu, misalkan tunggal atau tidak harus intrauterin atau tidak, itu idealnya demikian. Usia hamil harus dilihat berdasarkan biometrinya tadi, maka usia hamilnya adalah misalkan 30, 31 minggu. Itu yang harus. Estimated due date-nya adalah misalkan tanggal 1 Januari, monggo itu tuliskan berdasarkan USG yang trimester ketiga. EFW-nya berapa? Misalkan EFW-nya adalah 2150. Nah, plasentanya di korpus ya ideal. Lilitan dari pusat rasanya tidak perlu ya karena ini memerlukan pemeriksaan yang agak khusus ya. Kemudian jenis kelamin ini juga tidak wajib ya. Jadi ini kalau nanti panjenengan sudah ahli betul kemudian mau menambah-nambah silahkan. Tetapi yang wajib untuk panjenengan adalah itu semua. Jadi itu semua dan keterbatasan demikian. Karena kalau panjenengan sudah menyebutkan jenis kelamin dan kalau misalkan tidak tepat, misalkan itu nanti juga bisa jadi bumerang untuk panjenengan semua. Karena seperti yang telah banyak yang ketidaknyamanan yang terjadi antara dokter dan pasiennya itu antara ketidaksesuaian jenis kelamin paling tidak juga pernah juga demikian. Ya, mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi itu malah justru wajib. Jadi yang tidak wajib dan tidak perlu itu adalah lilitan tali pusat, jenis kelamin itu ya. Tetapi yang lain-lain itu wajib yang panjenengan tuliskan di situ Dr. Malia. Oke, monggo silakan mungkin Dr. Rizky yang Terima kasih Dr. Sul. Jadi secara medis, secara umum itu kita itu mengerjakan apa yang kita tulis dan kita itu menulis apa yang kita kerjakan. Jadi basicnya demikian, basicnya itu. Jadi kalau dalam hal medical legal issue kita mengerjakan apa yang kita tulis, kita menulis apa yang kita kerjakan. Demikian. Mungkin Dr. Rizky tentang pertanyaan ini tadi, silakan. Nggih, matur suwun Dr. Prabana. Jadi pertanyaannya baik sekali dari Dr. ya. Jadi memang ini betul sekali dikatakan Dr. Agustus sudah ini yang harus dituliskan ya, harusnya di buku KIA malahan gitu ya. Cuma memang resumenya tidak tanpa mohon maaf lilitan dan gender. Jadi memang tidak ada, betul sekali tidak. Itu dari pemeriksaan 6 langkah yang diajarkan Dr. Agustus nanti tidak ada terkait dengan itu. Jadi itu perlu artinya ekspertis lagi seperti itu. Jadi kalau memang curiga apapun itu kemungkinan ya harus dirujuk gitu ya. Jadi memang tidak boleh disimpulkan sendiri gitu istilahnya seperti itu. Nggih, seperti itu mungkin Dr. Pramana terkait dengan pemeriksaan. Jadi betul sekali memang pemeriksaan tersebut harus dicantumkan di buku KIA seperti itu. Oke, terima kasih. Sambil monggo kalau ada pertanyaan disampaikan, mungkin sambil menunggu pertanyaan. Nggak terasa waktunya hanya sisa 15 menit begitu ya. Terima kasih kepada semua partisipan aktivitasnya.
Jadi begini, kita melakukan USG itu pada trimester 1, ini USG dasar untuk dokter umum, pada trimester 1 dan trimester 3, seperti yang dikemukakan Dr. Sul dan Dr. Rizky. Nah, boleh enggak kita melakukan USG lebih dari 2 kali itu? Atau hanya atas indikasi, ataukah kita misalnya terjadi perubahan kondisi? Oh, ibunya ternyata beratnya turun, atau misalnya gerak anaknya turun, atau misalnya mual hebat. Nah, bagaimana aspek-aspek mengenai hal ini? Silakan Dr. Sul dulu. Oke, baik, Dr. Bam. Jadi itu memang sesuatu yang rasanya keniscayaan yang mesti akan terjadi pada nanti setelah kenyataannya demikian. Tetapi kita sekali lagi ini adalah yang wajib dikerjakan pada pasien yang K6. Apakah kalau pasien K6 itu tidak boleh untuk K8, K9, K10, K11 kan tidak nggih rasanya nggih. Nah, itu yang kadang-kadang di sana itu adalah suatu kebijakan-kebijakan di mana ini juga tentu saja kebijakan ini juga berkaitan dengan pembiayaan juga. Jadi itu nanti yang perlu diingat kita semua bahwa itu semua juga berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang dikerjakan atau yang dibayarkan oleh pembayar dari pasien tersebut. Jadi barangkali demikian. Jadi artinya kalau misalkan kita tahu misalkan ibunya tiba-tiba pada trimester 2 4 minggu tidak merasakan gerak janin lah, itu kan ya apa boleh buat. Kalau datang ke tempat kita kan susah untuk DJJ dengan ini atau Doppler belum tentu bisa tampak. Nah, kalau dengan USG kan jelas ya. Nah, kalau demikian keadaan demikian ini kan suatu kebijakan ya namanya. Monggo silahkan kita kerjakan pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi tentu saja semuanya atas indikasi. Apa indikasinya? Bayinya tidak bergerak. Ya, monggo silahkan di USG. Apa indikasinya? Berat ibunya menurun terus. Mungkin bayinya ada sesuatu. Monggo silahkan. Jadi itu atas indikasi-indikasi tertentu. Setelah itu panjenengan nanti sebutkan di hasil pemeriksaan bahwa saya temukan misalkan biometrinya sekian, kemudian tidak ditemukan denyut jantung janin. Monggo nanti silahkan dirujuk ke rumah sakit. Atau misalkan saya temukan pada usia ibunya berat badan menurun terus, tetap pada saat kemudian kita lakukan USG, mestinya umur kehamilannya 32 minggu atau berapa minggu, tetapi ternyata umur kehamilannya 26 minggu, terpautnya 4 minggu lebih. Apakah ada kelainan-kelainan pertumbuhan? Monggo silahkan. Jadi itu rasanya salah satu itu merupakan screening. Jadi itu salah satu screening yang monggo. Ya, jadi itu. Tapi wajibnya tetap K1 dan K5. Yaitu wajibnya ibu untuk kontrol K1 sampai K6. Kalau kurang dari K6, maka itu artinya bahwa ibu itu kontrolnya kurang bagus. Kan begitu ya. Kalau lebih 6 kali, monggo silahkan. Tapi tentu saja berhubungan dengan pembiayaan maupun ketenagaan dari panjenengan semua. Nggih, monggo. Barangkali demikian Dr. Pak. Nggih, Dr. Rizky ada tambahan? Nggih, sedikit aja Dok. Ya, jadi memang kalau di luar yang seperti dikatakan Dr. Brahmana tadi, misalnya di trimester 1 sudah, nanti semester 3, tapi di tengah-tengah itu ada sesuatu tadi, itu betul sekali Dok, seperti kata Dr. Sul, itu diperbolehkan karena memang ada indikasi, karena memang apalagi saat ini buku KIA itu terutama itu salah satu contohnya adalah menekankan terkait dengan status gizi si ibu hamil Dok. Misalnya ibu hamil itu turun terus berat badannya, itu ada indikasi kita untuk memeriksa kondisi adik bayinya, karena memang nanti akan ujung-ujungnya terkait dengan istilahnya kemungkinan bisa terjadi stunting di kemudian hari, misalnya seperti itu. Jadi itu ada aspek-aspek untuk bisa evaluasi lebih dari 2 kali tadi untuk USG-nya. Jadi boleh, selainnya itu sesuai indikasi seperti itu. Terus kemudian detak jantung seperti itu salah satu contoh-contoh yang memang kita diperbolehkan misalnya di luar dari trimester 1 dan ketiga gitu Dok. Walaupun memang tertulis tidak trimester kedua tidak misalnya. Padahal detak jantung tadi ditemukan tidak adanya di trimester kedua. Tapi karena kita kesulitan untuk memeriksa dengan Doppler, nah kita bisa Dok menggunakan bantuan USG seperti itu. Jadi bisa, dan itu bisa karena tidak ada kolomnya. Dan seperti Dr. Agus Sul bilang tadi, dituliskan di kolom yang lembar kosong tadi itu Dok, ditulis saja bahwa memang mungkin ada keluar ibu tidak merasakan gerak janin, kemudian lakukan pemeriksaan detak jantung, Doppler tidak bisa, USG, ternyata memang curiganya IUFD. Nah, kemudian dilakukan rujukan. Nah, yang penting tadi Dok, jadi ada proses yang berjalan untuk melakukan rujukan juga dengan kondisi-kondisi yang khusus tadi itu. Gitu Dr. Brahmana mungkin. Oke, terima kasih.
Nah, ini agak-agak mungkin tidak pure tentang USG ya. Kalau kita boleh nggak kita misalnya di puskesmas itu penerapan USG screening dasar ini juga untuk perempuan hamil dengan riwayat operasi sesar begitu ya, riwayat operasi sesar. Nah, nanti mungkin pendapat Dr. Sul dan Dr. Rizky, apa kira-kira yang harus dievaluasi, terus tipsnya apa, langkahnya bagaimana ini? Apakah ada kekhususan mengenai riwayat operasi sesar, termasuk tidak boleh di puskesmas, harus dirujuk untuk USG-nya pun gitu ya. Monggo silakan Dr. Sul dulu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Balamana. Jadi khusus ini ya, jadi untuk bekas operasi sesar ya, ini sesuatu yang khusus ya. Jadi karena kita tahu bahwa sekarang itu plasenta previa, plasenta akreta itu sangat tinggi. Sehingga apakah peran panjenengan pada keadaan demikian? Apakah punya peran? Masih punya peran panjenengan pada utamanya pada trimester 1 ya. Pada trimester 3 nanti kalau pada bekas seksio ternyata plasenta previa, maka kemungkinan akreta sangat tinggi, monggo dirujuk ya. Walaupun bukan bekas seksio, kalau plasenta previa akan dirujuk ya. Jadi dirujuk. Kalau trimester 1 nanti Anda juga ada baiknya melakukan pemeriksaan. Jadi saya gambarkan di sini, mungkin bisa dilihat atau enggak ya. Nanti ini saya tunjukkan ini. Nah, ini bisa dilihat nih. Bisa, Dok. Ya, jadi ini uterus ya. Jadi nanti pada trimester awal nanti hanya kelihatan kantong ya. Ini fundus, ini serviks ya gitu ya. Nanti dari sana nanti kita lihat apakah hamil betul apa tidak. Pertama kan hamilnya itu ada kantongnya. Misalkan kantongnya di sini. Ya, misalkan di sini. Nah, kantongnya di sini, maka ini aman, artinya ada kehamilan yang di dalam rahim gitu ya. Kemudian kita lihat kalau dia itu bukan bekas seksio tidak ada masalah. Kalau pada bekas seksio yang kita lihat, kita tahu seksio itu di SBR. SBR itu kira-kira di sini, kira-kira ya. Dan di sini ada osteum uteri internum di sini kira-kira. Ini kanalis cervicalis. Ini rongga rahim. Nah, yang kita evaluasi nanti kalau bekas seksio, nanti kita ya untuk semuanya dokter umum ya. Nanti kita lihat kantongnya ini letaknya di mana. Yaitu dengan cara kita bagi uterus menjadi 2. Yaitu ini uterus yang difundus, ini fundus ya. Fundus, kemudian kita tarik ke sana sampai ke serviks ya. Sampai ke serviks kita tarik garisnya. Ya, dari serviks ini kita tarik sampai fundus. Nah, gini nggih. Setelah ditarik begitu kita bagi 2 di tengahnya ini. Kita bagi 2 menjadi demikian, set. Nah, gini ya, jadi 2 ya, separuh atas, separuh bawah. Nah, kita lihat, kalau kantongnya di atasnya separuh ini, maka aman. Bekas seksio yang aman, gitu ya. Kalau kantongnya di bawahnya garis ini, misalkan di sini, di sini, di sini, atau apalagi kalau di sini misalkan bekas operasinya masih kelihatan ada bolongannya, yaitu ada skarnya atau nisonya di daerah-daerah sini, lah itu sangat mungkin sangat terjadi plasenta akreta yang bahkan kalau dia ada di kantongnya sini akan jadi perkreta yang berat. Yang kadang-kadang pada usia 14 minggu sudah jebrot, sudah robek, sudah terjadi ruptur dari uterusnya. Maka kalau panjenengan nanti ada bekas seksio, sekali lagi ya, bekas seksio seperti yang diindikasikan Dr. Bram, bahwa kalau ternyata kantongnya di bawah garis ini yang ke arah serviks, maka tolong segera dirujuk ke rumah sakit. Karena nanti dari sana nanti kita akan melakukan penilaian, dokter Obgyn akan melakukan penilaian, maka ini letaknya bagaimana dan seterusnya, apakah ini perlu diakhiri atau tidak, bagaimana itu nanti ada perlu pemeriksaan khusus ya. Jadi demikian ya, barangkali ada peran panjenengan semua untuk deteksi dini pada plasenta akreta, yaitu melihat bekas seksio kantongnya ada di separuh bawah, gitu ya. Rasanya mudah ya diingat, nun sewu. Ya, terima kasih Dr. Sul tipsnya. Jadi plasenta akreta, jadi by the way, saya refreshing saja, plasenta akreta itu di mana bahasa awamnya plasenta tapi lengket menyatu dengan dinding uterus begitu ya, bahkan kadang-kadang nembus sampai ke buli-buli itu ya, itu makin banyak saat ini. Tadi tipsnya Dr. Agus Sul dilihat dibagi 2 uterus kuadrannya. Kalau bekas operasi sesar dan kantong yang ada di kuadran atas, setengah atas aman begitu ya. Kalau setengah bawah hati-hati ya. Kalau ragu-ragu dirujuk saja. Demikian mungkin itunya, mungkin Dr. Sul ya. Dr. Rizky ada komen mengenai hal ini. Bekas operasi sesar itu di mana? Gimana perannya di puskesmas atau di vaskes primer? Ya Dok, terima kasih Dok. Jadi mungkin betul
yang disampaikan Dr. Agus tadi baik sekali terkait dengan USG. Jadi betul sekali, mungkin sebelum USG ya tadi setuju dengan dari anamnesa dulu, kemudian paling enggak dengan pemeriksaan fisik. Jadi anamnesanya harus ketemu betul bahwa pasien ini dengan bekas operasi, operasinya indikasinya apa, mungkin kita tanyakan ada keluhan nggak waktu operasinya itu, mungkin perdarahan pasca salin ataupun kesulitan persalinannya. Nah itu kita cari dok dari situ. Nah dari situlah bekas operasi ini ya artinya memang antenatalnya itu seharusnya memang kita tekankan, mungkin kalau dari USG trimester pertama seperti katakan Dr. Agus tadi tidak bisa di fase ke-1 lagi, artinya sudah dirujuk dan nantinya antenatalnya harus di rumah sakit oleh dokter SPOG. Jadi sudah kita melakukan rujukan dini terencana dok, istilahnya seperti itu. Jadi tidak ada lagi sampai pasien hamil bekas seksio itu baru dirujuk di 34 minggu apa gitu, harusnya tidak ada lagi dok. Nah itu kadang-kadang ada yang seperti itu teman-teman dari di fase ke-1 ini kita mungkin kita ingatkan kembali bahwa memang kalau pasien-pasien dengan ibu hamil dengan bekas operasi itu tolong dirujuknya lebih cepat ya dok. Jadi mungkin sejak di trimester pertama sih, sejak ketahuan dia hamil dengan bekas operasi, monggo langsung aja dirujuk di teman-teman tingkat lanjut atau di rumah sakit. Oke, terima kasih. Diskusinya menarik. Tidak terasa sekarang sudah 15.56 gitu ya. Jadi waktunya untuk menyimpulkan gitu. Ataupun misalnya ada satu pertanyaan, monggo. Saya coba. Ini ada yang resen dok. Oh, ada yang resen. Silakan. Monggo resen. Dr. Endang Silatur Romin, ya. Monggo silakan. Dikonfirmasi apa mau bertanya atau bagaimana? Oh, rasanya mungkin kepencet ya, ya. Oke. Karena sudah lower hand lagi. Nah, jadi terima kasih banyak Dr. Agus Sul, Dr. Rizky. Jadi USG screening dasar ada berbagai kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah kompetensi dari dokter umum sesuai SKDI, screening USG obstetri dasar. Yang kedua ada pelatihannya sementara ini masih berjalan untuk menghabiskan kira-kira ya Dr. Sul ya, yang di puskesmas, dinas kesehatan begitu ya. Tapi nantinya semua dokter umum juga akan yang berminat itu akan bisa untuk mengikuti pelatihan. Kemudian yang ketiga, pelatihannya sendiri kira-kira 3 hari, hands-on-nya sehari, kemudian juga USG mandiri 50 kasus, itu lega artisnya demikian. Kemudian yang keempat, USG itu pada trimester 1 untuk melihat kira-kira hamilnya bagaimana, dan lain-lain. Satu lagi pada trimester 3 untuk memperkirakan persiapan persalinannya. Begitu. Mungkin yang kelima, USG kalaupun ada sesuatu, maka dirujuk ke SPOG. Dan ini mungkin tips pribadi saya, personal saya, ada sesuatu dirujuk, ragu-ragu dirujuk. Jadi ada sesuatu atau ragu-ragu. Artinya ragu-ragu ini ada sesuatu atau tidak, dirujuk saja kalau seperti demikian. Nah ini sekali lagi terima kasih banyak. Saya sebagai Ketua ID juga mengundang semua peserta setiap hari Senin jam 3, diskusi santai seperti ini hanya 1 jam saja, dan nanti dimanfaatkan karena juga mendapat SKP. Kalau ngikutin ini terus, SKP-nya sudah 52 SKP dalam setahun begitu ya. Dan ini bisa daftar free, dan nanti sertifikatnya juga akan dicatat secara by system. Sekali lagi terima kasih, apresiasi saya untuk Dr. Agus Sul, Dr. Rizky, dan kemudian Dr. Charles selaku host. Dan juga saya ucapkan terima kasih Dr. Pandu, SPOG, Dr. Linda Astari, SPKK, Dr. Charles, SPOG, dan semua tim webinar dari ID Surabaya yang telah mengarrange acara ini dari minggu ke minggu. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf bila ada kesalahan di sana-sini. Semoga acara ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi hari Senin, minggu depan jam 15.00. Saya kembalikan ke Dr. Charles sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana, terima kasih Dr. Agus Listiono dan Dr. Rizky Pranodian. Demikian dolan edisi pertama pada minggu ini, dan kita akan lanjutkan lagi kepada seluruh anggota ID Surabaya ataupun dokter-dokter yang hadir pada hari ini. Untuk tema minggu depan adalah dermatitis versus tinea, bagaimana cara membedakannya, dengan moderator Dr. Pandu Habibi dan narasumber Dr. Niputu Ari Widiasti Bandem,
SPKK, dan Dr. Linda Astari, SPDV Konsultan. Jadi kita akan terus setiap minggu hari Senin jam 15 sampai jam 16, hanya 1 jam saja, tapi dengan para pakar-pakar yang akan membahas segala permasalahan yang ada di praktek kita. Jadi kami undang kembali bagi seluruh anggota di Surabaya untuk tidak lupa pada hari Senin jam 15 sampai jam 16 setiap minggunya. Demikian dari kami, sebagai panitia kami mengucapkan mohon maaf kalau kami ada kesalahan. Kami mau kembalikan lagi kepada seluruh peserta, ucapan terima kasih sebesar-besarnya, dan berikut ini kami tutup acara dolan pertama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.